Halo Sobat Kripik. Balik lagi bersama Kripik Film. Akhirnya setelah sebulan gua nggak podcast-podcastan, Rangga di sini balik lagi mereview kali ini sebuah film found footage dari Korea Selatan berjudul Marui Video. Marui Video dibuka dengan cuplikan kasus pembunuhan brutal yang terjadi di sebuah losmen pada tahun 90-an. Di mana seorang lelaki yang tiba-tiba berperilaku aneh seperti orang lagi kerasukan, kemudian menghabisi nyawa teman perempuannya. Namun yang membuat video tersebut berstatus legend bukan hanya karena kekejian si pelaku, tapi justru kehadiran sosok penampakan diduga hantu anak laki-laki berseragam sekolah. Singkat cerita, demi mengungkap siapa sih sosok yang muncul di ujung video tersebut, dibentuklah sebuah tim dokumenter yang tugasnya adalah menyelidiki sekaligus menelusuri jejak misteri berdarah si hantu bocah bertopi sekolah. Bahannya boleh dikatakan lengkap, Marui Video ini. Jika diracik tepat, film ini sebetulnya punya potensi jadi film horror found footage yang mengerikan seperti juga Noroi dan Keramat. Sayangnya, kompleksitas presentasi ceritanya malahan membuat dokumenter asal Korea Selatan ini terasa cukup melelahkan untuk diikuti. Sah-sah aja jika Marui Video memang niat untuk membuat penonton tersasar dengan aneka misteri yang ditebarkan, terutama di paruh awal investigasi si hantu bocah. Trik yang tujuannya tak hanya agar kita menjadi terkecoh dari fakta yang sebenarnya, tetapi juga terpancing untuk selalu ingin tahu alias kepo. Selain melampirkan banyak kesaksian dan setumpuk petunjuk, mulai dari interview narasumber hingga mengunjungi berbagai tempat yang emang ada kaitannya dengan sosok hantu bocah bertopi sekolah ini, Marui Video nantinya juga menampilkan beberapa atraksi ritual yang punya peranan lumayan signifikan dalam upaya menghadirkan rasa tidak nyaman, sekaligus makin menguatkan aura mistis di film berdurasi 1,5 jam ini. Jadi nih, walaupun film ini minim penampakan, Marui Video tetap mampu menginjeksi kengerian yang bikin gua cukup merinding. Karena film ini telah lebih dulu mampu mengendalikan atmosfer cekam sebelum menyodorkan gambar-gambar yang seram. Nah, daya tarik Marui Video sayangnya mulai melemah ketika durasinya melompat ke paruh kedua, di mana penonton seakan-akan tidak diberi ruang untuk mencerna banyaknya informasi yang datang silih berganti. Dari fakta bahwa pernah terjadi tragedi yang mengenaskan di masa lalu hingga bukti keterlibatan kerabat terdekat yang semakin menambah keruh kubangan misteri Marui Video. Segudang berita dan kabar yang dilaporkan oleh grup investigasi dihadirkan begitu cepat. Namun penonton kayak nggak dikasih waktu untuk mengolah dulu penjelasan demi penjelasan yang sebenarnya cukup kompleks. Bahkan sekedar untuk mengingat nama-nama atau tanggal kejadian. Jadi nonton Marui Video ini emang tidak boleh salfok alias salah fokus. Fokusnya mesti 1000% kayaknya apabila ingin terhindar dari yang namanya kebingungan. Alih-alih gua menikmati sepak terjang tim pencari fakta dalam ngebongkar misteri video terkutuk, storytellingnya justru punya efek samping membuat gue suntuk. Untungnya nih, kekurangan Marui Video ketika menyampaikan cerita dapat terhalangi oleh kemampuan teknik found footage yang bisa dikatakan mumpuni.
Walaupun itu pun tidak sepenuhnya. Setidaknya Marui Video sanggup menghadirkan sebuah ilusi yang cukup meyakinkan. Hingga nantinya gue dengan ikhlas percaya bahwa segala tayangan yang gue tonton itu yang hasil tangkapan tim dokumenter ini betulan kejadian. Didukung variasi scene yang menggabungkan video dari bermacam alat perekam, termasuk juga CCTV berresolusi rendah, membuat presentasi Marui Video jadi tidak membosankan. Meskipun gua tidak menemui sesuatu yang bisa dikatakan baru, mau itu dari sisi penceritaan, kerasukan, dan penampakannya, tapi masih ada beberapa bagian yang bikin gua cukup terpikat, serta pada akhirnya memaksa gua untuk bertahan hingga durasinya habis, terutama karena, sekali lagi, unsur misteri yang emang menarik, membuat gue selalu penasaran. Yes, Marui Video ini sebenarnya bisa aja lebih mengesankan lagi kalau saja nih pace-nya itu sedikitlah diturunkan, alias santai, sedikit santuy, dan lebih sederhana. Mungkin hasilnya akan jauh lebih mengesankan ketimbang harus terlihat sangat terburu-buru, tapi pada akhirnya penonton dibuat tidak punya waktu untuk mencerna segala fakta, bukti, penjelasan, laporan, dan segala macam tetek bengek yang dihadirkan oleh film found footage asal Korea Selatan ini. Sayang sekali sih, padahal potensinya cukup untuk bisa membuat film ini jadi found footage yang mengerikan dan juga ya berkesan. Thank you yang sudah mau mendengarkan podcast Kripik Film di review Marui Video ini. Sampai ketemu di podcast berikutnya, di episode review selanjutnya. Gue Rangga, thank you. Ciao.